Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardan Dafiq Firmansyah dengan NIM 2032000113, kelas BGMID semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Di sini, pada podcast kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai macam-macam metode pembelajaran dan penjelasannya. Podcast ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PPKN. Langsung saja kita jelaskan mengenai pengertian metode pembelajaran dan perbedaan antara model pembelajaran dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran sendiri adalah cara sistematis dalam bentuk konkret berupa langkah-langkah untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu pembelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat Iskandar Wasid dan Sunendar, yang mengatakan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan atau ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif, mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Perbedaan utama dari model dan metode pembelajaran adalah metode pembelajaran telah memiliki langkah konkret untuk melaksanakannya. Sementara itu, model pembelajaran hanya gambaran umum atau kerangka kerjanya saja. Artinya, guru harus membuat langkah-langkah sintaks atau sendiri. Model dan metode pembelajaran banyak mengalami tumpang tindih istilah karena beberapa penulis terkadang menyebut model sebagai metode atau sebaliknya. Hal tersebut biasanya terjadi karena seseorang yang menulis mengenai model pembelajaran menyertakan contoh langkahnya pula, sehingga banyak pembaca berasumsi bahwa model juga telah memiliki langkah-langkah konkret, padahal belum. Selain itu, terdapat banyak metode pembelajaran dengan nama lain yang sebetulnya masih dapat dipayungi oleh model pembelajaran serupa. Hal itu wajar, karena model pembelajaran adalah kerangka kerja konseptual umum yang bisa jadi masih terkait dengan metode pembelajaran tertentu. Metode pengajaran dipraktikkan pada saat mengajar dan dibuat semenarik mungkin agar peserta didik mendapat pengetahuan dengan efektif dan efisien. Berikut ini metode-metode pengajaran dalam proses belajar. Yang pertama yaitu metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Salah satu macam-macam metode pembelajaran yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksudnya, metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis. Tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Namun metode ini juga memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Kekurangan metode pembelajaran berikut adalah kekurangan metode pembelajaran ceramah, yaitu siswa menjadi pasif. Proses belajar membosankan dan siswa mengantuk. Terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan. Siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan. Pada anak dengan gaya belajar auditori, hal ini mungkin cukup menarik. Evaluasi proses belajar sulit dikontrol, karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata-kata saja. Sedangkan kelebihan dari metode pembelajaran ceramah antara lain mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus. Guru dapat mengendalikan kelas secara penuh, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak, mudah dilaksanakan. Yang kedua yaitu metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapatkan pengertian yang sama.
lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Berikut kelebihan metode diskusi antara lain merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarya, dan terobosan baru dalam pemecahan masalah. Mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain. Memperluas wawasan. Membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Dan berikut kekurangan metode diskusi antara lain membutuhkan waktu yang panjang, tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar, peserta mendapat informasi yang terbatas, dikuasai orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode pembelajaran tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way street. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. Berikut kelebihan metode tanya-jawab, antara lain, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingatan. Mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Sedangkan berikut kekurangan metode tanya-jawab, antara lain, siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Sering membuang banyak waktu, kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa. Yang keempat yaitu metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri, berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Berikut kelebihan metode demonstrasi, antara lain, menghindari verbalisme, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari, proses pengajaran lebih menarik, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. Dan berikut kekurangan metode demonstrasi, antara lain, memerlukan keterampilan guru secara khusus, kurangnya fasilitas, dan membutuhkan waktu yang lama. Yang kelima yaitu metode pembelajaran eksperimen. Metode pembelajaran eksperimen, metode ini bukan sekedar metode pengajar tapi juga merupakan suatu metode berpikir. Sebab dalam eksperimen dapat menggunakan metode lainnya dimulai dari menarik data sampai menarik kesimpulan. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Berikut kelebihan metode eksperimen, antara lain membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan. Membina siswa membuat terobosan baru, hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran umat manusia. Sedangkan berikut kelemahan metode eksperimen, antara lain cenderung sesuai bidang sains dan teknologi, kesulitan dalam fasilitas, menuntut ketelitian, kesabaran, dan ketabahan. Setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. Yang keenam yaitu metode pembelajaran resitasi. Macam metode pembelajaran selanjutnya adalah resitasi. Metode pembelajaran resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resume tentang materi yang sudah disampaikan guru, dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Berikut kelebihan metode resitasi antara lain, siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskannya dengan resume. Sedangkan kekurangan metode resitasi antara lain, hasil resume yang dilakukan terkadang hanya mencontek pada teman dan bukan hasil pikirannya sendiri. Tugas bisa jadi dikerjakan oleh orang lain, susah mengevaluasi apakah siswa benar-benar memahami hasil tulisan resumenya sendiri. Yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu metode pembelajaran karya wisata. Macam metode pembelajaran yang juga kerap digunakan adalah metode pembelajaran karya wisata. Metode karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karya wisata di atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama.
Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut studi tour. Berikut kelebihan metode karya wisata. Memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata. Membuat relevansi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan di masyarakat. Merangsang kreativitas siswa, bahan pelajaran lebih luas dan aktual. Sedangkan kelemahan metode karya wisata antara lain kurangnya fasilitas, perlu perencanaan yang matang, perlu koordinasi agar tidak tumpah tindih waktu, mengabaikan unsur studi, kesulitan mengatur siswa yang banyak. Itulah beberapa metode pembelajaran yang sering digunakan. Harapannya Anda tidak lagi bingung untuk memilih menggunakan metode pembelajaran yang mana. Jangan lupa sesuaikan dulu ya dengan kondisi di kelas. Selamat mencoba. Dan cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.